Selamat pagi, Shalom. Diberkatilah kita semua. Pada hari Senin tanggal 16 November 2020, nas firman Tuhan yang akan dibaca dan direnungkan, yaitu dari kitab Hakim-Hakim, pasal yang keempat, ayat yang ke-8 hingga 24. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur, serta terima kasih kami kepadamu, karena Tuhan sudah membangunkan kami di hari baru ini. Dan pada hari ini pula, kami tetap mempercayakan hidup kami ke dalam pemeliharaan Tuhan. Karena tangan Tuhan menaungi kami dengan kasih-Nya, memberkati kami dengan cintanya, membuat kami aman dalam kedamaian, dan menjadikan hari ini luar biasa bersama-sama Tuhan. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan akan menolong kami melewati Roh Kudus-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami serahkan doa ini. Amin. Kitab Hakim-Hakim, pasal yang keempat, ayat yang ke-8 hingga 24, perikopnya Deborah dan Barak. Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesi. Barak mengerahkan suku Jebulon dan suku Naftali ke Kadesi, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab, ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Janaim yang dekat Kadesi. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor, dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah, tuanku, silakan masuk. Jangan takut." Lalu singgahlah ia
ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit. Aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu. Diberikannya dia minum dan diselimutinya pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah. Diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Amin. Ibu Bapa sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Setelah Yesua meninggal dunia, Allah memakai para hakim-hakim untuk memimpin bangsa Israel. Di antara hakim tersebut adalah Deborah dan Barak, seperti dalam nas kita ini. Pada saat itu bangsa Israel ditindas oleh raja Kanaan, yaitu Yabin, selama 20 tahun. Yabin memiliki panglima tentara yang bernama Sisera. Sisera memiliki perlengkapan senjata yang kuat. Ia pun sangat berpengaruh. Deborah yang pada saat itu sebagai nabiah dan hakim di Israel. Deborah dan Barak menerima firman Tuhan yang mengatakan untuk bersiap-siap akan melawan Raja Kanaan, Yabin, dan panglima tentara Sisera. Dan Tuhan berjanji akan mendahului Deborah dan Barak, mengacaukan Yabin dan Sisera dengan pasukannya, dan Tuhan akan menolong serta menyerahkan Sisera ke dalam tangan perempuan. Ibu bapa jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Deborah dan Barak berpegang teguh kepada janji Tuhan ini. Lalu mereka bersiap-siap mengatur strategi untuk melawan Yabin dan Sisera. Deborah dan Barak bersatu, taat dan setia kepada perintah Tuhan. Tuhan mengatakan kuasanya. Hingga pada akhirnya Raja Kanaan, Yabin dan Sisera dipukul kalah dan berakhir pada kematian. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita pun, sebagai apakah kita saat ini? Itu adalah hal-hal yang dipercayakan Tuhan. Tuhan mau memakai kehidupan kita. Ada kalanya pekerjaan dan perkara itu sangat besar. Kita lihat. Secara manusia, bisa saja kita berkata, bahkan kita berpikir dan bertindak tidak mampu untuk melawan dan menghadapi keadaan itu. Tetapi Tuhan izinkan hadir di kehidupan kita. Deborah dan Barak menjadi contoh bagi kita.
sekaligus menjadi yang akan memberi semangat bahwa Tuhan pun berfirman kepada kita untuk menghadapi perkara besar itu. Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Oleh karena itu patut kita bangun, percaya dan berpengharapan kepada Tuhan Allah. Sebab jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena kami boleh mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan ini, yang tentu akan meneguhkan setiap pribadi-pribadi kami, untuk kami mantap melangkah, melangsungkan aktivitas kami di hari ini. Biarlah kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus ada serta dalam kehidupan kami, di mana kami akan menghadapi perkara-perkara besar dalam kehidupan kami atau di hari ini. Oleh karena itu, kami pegang janji Tuhan akan menyertai dan menolong setiap kami untuk kami menghadapi setiap keadaan itu. Hingga pada akhirnya Tuhan, kami akan menang karena kuasa Tuhan yang berdolat dan bertindak untuk menyertai kami. Pada saat ini Bapa, kami ingin berdoa dan menyerahkan buat jemaat Sungai Lunuk. Biarlah Tuhan, Engkau ada serta hadir di kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu, setiap keluarga-keluarga Kristen-Mu yang ada di tengah jemaat ini. Biarlah kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan di setiap keluarga rumah tangga, bahkan setiap keluarga lepas keluarga. Tuhan beri kesehatan dan kekuatan. Tuhan pimpin dan sertai dalam kehidupan mereka. Damai sejahtera Allah yang melampau akal pikiran kami manusia tinggal tetap dalam kehidupan setiap keluarga. Selalu ada sukacita, ada kekuatan, ada kebahagiaan, dan diteguhkan dalam iman pengharapan pada Tuhan. Ketika keluarga-keluarga tersebut menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan dalam hidup ini, Tuhan senantiasa beracara untuk menolong dan menyertai mereka. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami doakan di tengah jemaat ini dalam penata layanan di gereja-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa tetap memberikan kemampuan, hikmat dan akal budi untuk setiap para hamba-hamba-Mu ini melaksanakan tugas pelayanan ini, sehingga nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Pun pada kesempatan ini Bapa, di tengah masa pandemi ini, kami pun tetap memohon belas kasihan Tuhan untuk tetap ada serta dalam kehidupan kami umat-Mu, memberikan perlindungan kepada kami, menyertai dan memberkati dalam tugas dan tanggung jawab kami. Sebab masa ini tidak kami ketahui kapan berakhir. Namun kami tetap memohon agar kiranya keadaan dan situasi ini Tuhan, virus ini boleh dilenyapkan dari muka bumi ini. Sehingga kami, umat-Mu dan seluruh masyarakat kiranya akan kembali ke dalam kenormalan untuk melaksanakan hidup, tugas dan tanggung jawab kami. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama Tuhan di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami serahkan doa ini dan bersama akan kita ucapkan doa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.